Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web, ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah pemrograman web. Kali ini kita akan bahas code review. Nah, di code review ini adalah akan mereview kode program dari yang sudah di-share ke saya, baik itu lewat GitHub atau lewat media lainnya. Nanti akan kita ulas apakah kode programnya sudah benar, sudah baik, sehingga nanti bisa menjadi acuan kita untuk perbaikan kode programnya, gitu ya. Oke, kita mulai ya code review. Codingannya. Nah, cara mengeceknya saya mungkin bikin file dulu di lokal ya. New file. Kita kopas aja nih codingannya. Ya, dari awal sampai akhir. Kita letakkan di sini. Kita save as sebagai taruhnya di mana? CV, juga CV Fauzan. CV Fauzan.html. Oke. Ya, ini Fauzan ya. Ya, Pak. Jadi kita review ini codingannya. Nah, caranya adalah kita tampilkan dulu di browser. Nah, ini browsernya localhost juga CV Fauzan. CV Fauzan ini ya. Oke. Nah, ini ya. Oke. Kalau dari segi tampilan belum kita lihat bedah codingnya, tidak ada error di sini, cuman image-nya belum ada nih Fauzan ya. Itu saya salah di situ, tapi kalau saya yang ini nampil sih Pak, cuma apa codingan untuk naruh gambarnya itu masih salah. Jadi saya naruh gambarnya itu di formnya muncul kalau di saya. Oke. Gitu. Cuma tapi masih salah. Ya udah ya, kita coba ya. Siap. Nah, cara ngeceknya adalah klik kanan aja di tengah sini. Ya, klik kanan view page source. Nah, gitu. Kalau ada merah-merah berarti ada yang salah gitu ya. Ada yang salah gitu ya. Tapi dari segi tampilan sih benar, teman. Ketika dicek source codingnya ada beberapa kesalahan. Nah, ini yang pertama kita bahas nih. Di baris pertama ya. Ini lupa mendefinisikan apa? Doc type, gitu kan? Nah, doc type-nya di atas ini kurang. Ini metadata doc type menandakan bahwa ini sudah menggunakan HTML5. Oke. Satu lagi tambahan adalah language-nya nanti ya. Language-nya ada di sini. Ini saya refresh saja. Language saya lewatin dulu deh ya. Nah, ini view page source harusnya sudah ini ya. Tinggal H2-nya. Kenapa H2-nya salah? Ini ada body di sini. Nah, harusnya body di bawah kan? Di sini kan? Iya. Nah, ini bodinya double. Bodinya ini salah di sini, mungkin karena langsung seperti ini. Save. Ya. Saya close lagi, di refresh lagi. View page source lagi. Nah, oke, udah nggak ada error nih ya. Oke, berikutnya yang baris ke bawah nih, ini ada merah nih. Nah, dan 35, baris ke 35 ya. Baris ke 35, kenapa kamu ingin menampilkan dan itu ke karakter khusus. Oh, karakter khusus berarti tambahkan. Ini merah tadi. Klik kanan. Merahnya mana, Pak? Klik kanan di mouse-nya di sini di browser, view page source. View page source. Oh, gitu ya. Ya. Kalau merah berarti salah nih. Nah, ini dan ya. Close. Reload. View page source. Dan ada nih. View page source. Nah, udah ya. Masih merah gak dannya? Atau pakai spasi juga nggak error sebenarnya, pakai spasi ya. Ini ada mana tadi dan oke. Ya, pakai spasi nggak apa-apa ya. Tadi mungkin depend kali ya.
Oke, ya itu ya ceknya gitu ya. Nah, tapi yang puas dulu ya. Ini apa namanya, ini yang standar ya misalnya. Kalau ingin strict lagi ya, kita coba yang namanya HTML validator. Ketik aja di Google HTML validator. Nah, jadi ada buat pengujian codingan HTML nih. Nanti akan ada di halamannya namanya validatorw3.org, dibuka aja di sini. Nah, ini cara ngeceknya ada 3 cara, yaitu validate by URI. Nah, tinggal tambahkan aja URL-nya misalnya devexbutter.com, website saya atau website siapa misalkan di sini. Atau by file upload di browse file yang mau dicek .html masuk nanti tinggal cek, atau by direct input nih. Nah, kita coba yang punyanya Fauzan ini by direct input. Ini kan udah istilahnya error nih, udah tidak ada error lah. Udah nggak ada merah tuh ya. Nah, kalau nilai ini masih 80 nilainya. Ingin bagus, maka harus lolos ini validatornya nanti di situ ya. Ini saya copy aja. Di sini, paste di sini. Ya. Dicek langsung. Nah, tapi ini sudah validasinya sudah mengikutsertakan CSS. Jadi kalau kemarin kan belum belajar CSS, dan kalau udah belajar CSS berarti harus dipahami nanti caranya gimana. Jadi udah harus pakai CSS di sini ya. Nah, kita lihat tuh errornya ada berapa? Ada 4. Errornya ada 4 ya. Kita bahas ya. Tapi di situ kalau di validator dikasih tahu nggak Pak? Maksudnya yang benernya gimana? Apa cuma dikasih tahu yang salahnya aja? Dikasih tahunya terus nanti disuruh benerin sendiri. Oh, bener gitu. sendiri. Ini kan pakai bahasa Inggris kan. Ini salahnya gimana? Dikasih tahu sama dia. Nah, ini contohnya yang pertama nih. Salahnya HTML harus menyertakan lang. Ya. Jadi ada atribut lang di dalam mana tadi? Sini ya. Ini tambahin lang. Lang ini buat language. Artinya apa? Website kita ini pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Korea misalkan, atau bahasa Arab misalkan. Nah, kalau bahasa Indonesia ini ID. Nah, ID gitu ya. Ya. Nah, kalau pengen tahu bahasa apa, kodenya apa aja, cari di Google di sini. HTML lang ID, lang language, lang atribut gitu aja. Nah, nanti akan diarahkan di sini. Ya. Language atribut. Ini buat apa sih ya, aturan language ini? Gunanya menandakan website ini kontennya berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, sehingga nanti kalau diakses nih oleh website Google pencarian, maka dia akan paham, wah ini websitenya kontennya berbahasa Indonesia, sehingga nanti memudahkan dalam proses indexingnya ya. Nah, ini contoh ya, nanti bahasa Arab ada semua di sini untuk bahasa HTML-nya ya. Karena bahasa Indonesia kita ID gitu. Oke, satu saya betulin. Berikutnya, apalagi yang error? Oke, ini kalau di sini baiknya tidak menggunakan atribut BG color, dia sudah obsolete, sudah jadul gitu ya, sudah jadul. Nah, disarankan pakai CSS, gitu. Ya kita ubah ya. Ini yang baris kedua nih di body BG color. Nah, ini kita untuk caranya bagaimana? Kita harus pakai CSS. Ya, cara pakai CSS di sini ya. Cara mendefinisikan CSS ada 3 ya. Apa tadi? Inline style, internal style, sama external style. Kalau inline style, CSS-nya di-define di selektornya langsung, di tag HTML-nya langsung. Kalau internal style nanti dia adanya di header, di head gitu ya, bikin styling. Kalau eksternal di file luar. Oke, kita coba ya. Nah, di sini body BG color ya. Nah, ini bisa kita pakai inline style. Kalau inline berarti nggak usah buat file baru ya, Pak? Kalau apa? Kalau kita pakai CSS itu kita bikinnya di file itu juga atau ngebuat file baru gitu, Pak? Nah, ada 3 cara ini. Ada 3 cara. Ada 3 cara tadi kan. Mau pakai inline style, internal atau eksternal gitu. Kalau yang pakai beda file itu apa, Pak? External style. Nanti penjelasannya ada di sini, di video sini ya, di sini nih, ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita praktekkan hari ini. Oke, ini kita betulin dulu. Mana tadi? Kalau yang international embedded tuh sama juga, Pak, di dalam juga cuma. Tapi di head nanti. Di head ya. Nah, ini kita coba yang inline dulu ya. Yang inline itu di sini style. Nah, background color. Tadi azure ya.
Azure. Gitu ya. Nah, itu yang benar seperti itu. Ini namanya inline style. Ctrl S ya, simpan. Sudah benar. Cara benernya gitu. Atau kamu pengennya yang pakai internal style. Berarti ini diganti, saya ganti. Ya, di sini pakai style, ada tagnya, ada style di sini. Nah, ini style. Nah, di sini pakai body selector. Berarti backgroundnya adalah apa tadi? Azure, misalnya tadi. Azure ya tadi ya? Iya, Pak. Azure. Oke. Ya, biru-biru gitu ya. Nah, ini namanya inline internal style. Yang tadi inline style. Ya. Nah, coba kita cek lagi. Tampilannya sih sebenarnya nggak ada perubahan. Nah, tapi kita cek ke validatornya. Ini saya kopas lagi. Tadi errornya ada 4. Kita coba lagi di sini. Ctrl A, Ctrl V, cek. Nah, sekarang sudah 2 errornya. Ya, sudah 2. Oke. Berikutnya yang error di baris ke-16. Apa dia? Image ya. Nah, dia disarankan atribut essay illegal karakter. Space tidak, spasi nggak boleh. Jadi nama file itu jangan ada spasinya. Ini kan profile spasi CV JPG kan? Iya, Pak. Nah, nama filenya baiknya jangan ada spasi. Biasanya bikin file jangan pakai spasi. Ya, ini. Ya. Oh, jadi disambung aja gitu, Pak? Ya, nama filenya diubah juga nanti ya. Mungkin gara-gara ini, gitu. kayak gara-gara ini nih. Oh, iya. Oh, file dalamnya, Pak. Profil apa tadi tulisannya? Profil aja lah. Profil CV gitu ya. Ya, underscore, pakai underscore. Wow. Gitu ya. Nanti dites dulu kan. Oke. Sekaligus lagi yang bawah. Yang bawah. Nah, sekarang ya, dia udah jadul. Jadul ya. Dijalankan pakai UL ya tadi UL ini. Nah, ini. Nah, ganti aja pakai apa di sini? Style. Apa tadi? Type ya. Type. Kalau CSS selalu diawali dengan style gitu ya, Pak? Ya. Kalau inline style. Kalau inline ya. Siap. Decoration apa ya? Saya lupa. Text decoration apa ya? Apa ya? Apa tadi kamu pengen apa tadi? Bullet numbering kan? Iya. Square gitu ya. Saya lupa ini ada itemnya. Square. Apa ya? Apa namanya? Stylenya apa di sini? Bullet. Style apa ya? Nah, harus cari di sini ya. Saya juga nggak hafal. Nggak perlu dihafalin ya. UL, HTML, style, bullet gitu. Bullet. Saya nggak hafal. Apa sih gimana sih stylenya? Ini ya. Caranya gini, list style type gitu, cycle, square, tadi ke square ya. Ini dia. Nah, berarti di sini nah gitu. List style square. Nah, kalau sudah kita tes lagi. Oke, buka dulu. Ini saya close ini refresh view page source, udah nggak ada merah. Ctrl A, Ctrl C. Nah, paste di sini lagi. Ctrl A, Ctrl V, cek. Nah, sudah. Nah, ini baru kalau ngumpulinnya gini nilainya 100. Kalau tadi nilainya 75. Kalau betul semua 80. Kalau view page source ya, nggak ada merahnya. Nah, tapi kalau lolos ini 100 nilainya. Berarti kalau itu di validator dulu aja ya, Pak? 2 kali ya, Pak. Ya. Mendingan dilempar dulu yang lokal dulu. Nah, kalau validator kan kamu butuh internet kan? Iya. Iya. Internet. Kalau ini kan nggak perlu view page source. Paham ya? Paham, Pak. Soalnya waktu kemarin pas bikin lihatnya udah running nih, udah jadi kan. Nah, dalamnya juga begitu aja. Nah, baru tahu Pak ternyata, Pak. Kalau dilihat
sama apa namanya, sama mata kita itu sebenarnya dibetulin sama browser. Gitu. Misalnya kurang tutup TR, BR-nya salah, itu dibetulin sama browser. Browsernya canggih gitu ya. Nah, tapi kita yang nggak canggih gitu kan. Nah, Jadul tadi dia bilang. browsernya canggih, ini salah gitu ya. Kenapa salah? Ya nanti kalau nggak ngikutin standar, barangkali bagus di Chrome, barangkali bagus di Firefox, ternyata di Opera di tes nggak bagus. Nah, itu gara-gara nggak standar. Gitu ya. Coba. Oke. Coba yang berikutnya nih, Agung. Ini saya langsung cek aja ya. Nah, nanti yang penting udah tahu cara itunya. Ya tahu Pak. Iya, Udah cara Validator, betulnya, cara battery. betulnya ya. Duh, punya saya salahnya banyak Pak yang Nah. susi. Kita cek dulu nih, Agung nih. Berarti saya 75 tuh Pak. Saya udah ngecek sendiri Pak. Nah, udah cek sendiri ya udah. Ya. Yang penting tahu Banyak. cara ngecek ya, ini apa HTML-nya ya. Kurang Iya. block type. Iya, type-nya belum. Itu saya gara-gara asal tampil aja. Asal tampil kirain saya udah jadi. Saya juga bingung, kirain saya nggak perlu doctype gitu Pak. Jadi langsung HTML, soalnya kebiasa dulu kan. Ya. Sama ngelihat dari apa yang tutorial HTML yang Bapak kasih di modul tuh saya ikutin kan. Jadi Iya, ada saya doctype. ngikutin dari itu HTML aja, nggak Ya. doctype-nya kurang. Ya kan baru pertama kali kan, nanti lanjut. Tapi ya. fungsi doctype tuh intinya buat apa tuh Pak? Itu menandakan bahwa dokumen yang kita buat adalah dokumen HTML5. Oh. Jadi browsernya tahu wah ini HTML5. Jadi menggunakan standar HTML5 gitu. Oke. Oke ya. Jadi paham, nanti yang Alfi cek sendiri ya. Saya nggak usah cek. Oke, saya lanjut Ya, baik, Pak. berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.